Assalamualaikum, salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas tentang cermin cekung, yaitu cermin yang memiliki kelengkungan ke arah dalam. Cermin cekung mempunyai sifat konvergen atau mengumpulkan cahaya, dan mempunyai titik fokus bertanda positif, karena titik fokus berada di depan cermin. Cermin cekung terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu ruangan 1 berada di antara titik O dan F. F adalah titik fokus cermin. Lalu ruang 2 berada di antara titik F dan titik M, di mana titik M adalah pusat kelengkungan cermin. Dan ruang 3 berada lebih jauh dari titik M. Sedangkan ruangan yang berada di belakang cermin adalah ruang 4. Pada cermin cekung berlaku ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Jika ruang benda adalah 3, maka ruang bayangan adalah 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jika bayangan berada di depan cermin, yaitu di ruang 2 atau di ruang 3, maka bayangan bersifat nyata dan terbalik. Jika bayangan berada di belakang cermin, maka bersifat maya dan tegak. Untuk menghitung jarak bayangan atau letak bayangan, kita bisa menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana F adalah jarak titik fokus dari pusat cermin yaitu titik O, dan jarak titik fokus ini adalah 1/2 dari jari-jari kelengkungan cermin atau R dibagi 2. S adalah letak benda dan S aksen adalah letak bayangan. Perbesaran cermin dapat dihitung dengan rumus S aksen per S dan diberi tanda mutlak, karena S aksen atau letak bayangan bisa bernilai negatif, sedangkan perbesaran pasti bernilai positif. Selain itu, perbesaran bayangan juga bisa merupakan perbandingan antara tinggi bayangan dengan tinggi benda, atau panjang bayangan per panjang benda. Jari-jari kelengkungan sebuah cermin adalah 12 cm, lalu sebuah benda diletakkan 8 cm di depan cermin. Ditanyakan jarak bayangan dari cermin. Karena diketahui jari-jari kelengkungan adalah 12 cm, maka jarak fokusnya adalah 12 dibagi 2, yaitu 6 cm. Untuk menghitung letak bayangannya adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/F 1/6 sama dengan 1/8 ditambah 1/S aksen. 1/6 dikurang 1/8 sama dengan 1/S aksen. Kita samakan penyebutnya menjadi 24. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Lalu 24 dibagi 8 sama dengan 3 sama dengan 1/S aksen. Kita dapatkan 4 dikurang 3 sama dengan 1/24 sama dengan 1/S aksen, sehingga jarak bayangannya adalah 24 cm. Sebuah benda diletakkan 7 cm di depan cermin cekung yang mempunyai titik fokus 3 cm. Jadi dari titik O ke F yaitu ruang 1, jaraknya 3 cm. Sedangkan dari titik F ke M yaitu ruang 2, jaraknya juga 3 cm. Jarak total dari O ke M adalah 6 cm. Sedangkan
jarak benda adalah 7 cm. Dia lebih jauh dari jarak titik O ke M, sehingga benda berada di ruang 3. Karena ruang benda ditambah ruang bayangan adalah 5, maka ruang bayangan berada di ruang 2. Ruang 2 berada di depan cermin, sehingga bayangan bersifat nyata dan terbalik. Lalu, karena ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, maka benda diperkecil. Jadi, sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, diperkecil. Sebuah pensil yang panjangnya 6 cm diletakkan di depan cermin cekung yang mempunyai jarak fokus 10 cm. Letak pensil berada di depan cermin dengan jarak 18 cm. Lalu ditanyakan panjang bayangan pensil tersebut. Pertama-tama kita tentukan dulu jarak bayangan dengan rumus 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. 1/18 ditambah 1/S aksen sama dengan 1/10. Jadi 1/S aksen sama dengan 1/10 dikurang 1/18. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi 90. 90 dibagi 10 sama dengan 9, lalu dikurang 90 dibagi 18 adalah 5. Jadi, S aksen sama dengan 90 per, kita balik ya, 90 per 9 dikurang 5 adalah 4, sama dengan 22,5 cm. Perbesaran yaitu S aksen per S, perbandingannya sama dengan L aksen per L. Jadi 22,5 per 18 sama dengan L aksen per 6. Jadi L aksen sama dengan 22,5 dikali 6 per 18 sama dengan 7,5 cm. Jadi, panjang bayangan pensil adalah 7,5 cm. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung yang mempunyai jari-jari kelengkungan 30 cm. Sehingga terbentuk bayangan nyata yang besarnya 1,5 kali dari bayangan aslinya. Lalu, berapa jarak benda dari cermin? Karena jari-jari kelengkungan cermin adalah 30 cm, maka jarak fokusnya adalah 30 dibagi 2, yaitu 15 cm. Lalu, rumus untuk mencari letak benda dan letak bayangan adalah 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. 1/S ditambah 1 per, karena S aksen besarnya 1,5 dari S, maka 1/S aksen kita ubah menjadi 1,5 S sama dengan 1/15. Kita samakan penyebutnya menjadi 1,5 S. 1,5 ditambah 1 sama dengan 1/15. Jadi 2,5 per 1,5 S sama dengan 1/15. Jika kita kalikan silang, 1,5
S sama dengan 2,5 dikali 15. Maka S sama dengan 2,5 dikali 15 per 1,5. Jadi hasilnya adalah 25 cm. Maka untuk menghasilkan bayangan yang besarnya 1,5 kali, maka benda harus diletakkan 25 cm di depan cermin cekung.